demi nambah cinta. Telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Telah ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku. Karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas ingkarmu. Sebab saja kamu Tamu. biasa. Panggilannya apa? Derwanto, Derwanto ya. Mas, Kak, Om. Mamang saja. Tapi tidak cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ketemu tamu baru ya, kader PDIP merah. Bukan ke PDIP, dari HMI ya. Biasa HMI connection ya, begitulah ya. Mas siapa? Derwanto, Derwanto. Manggilnya apa? Mamang Derwanto. Apa sayang? Kamu salah dulu. Ki. Itu yang ikut ya. Mamang Derwanto. Serius ini? Oh, setengah serius kalau kita. Kita ngomong apa? Politik identitas. Oh ya, politik identitas. Katanya Bapak politik identitas, Anies gimana? Saya kira betul itu. Berarti dia memahami betul tentang proses perjalanan bangsa ini. Ya kan begitu. Orang yang tidak setuju dengan politik identitas itu tidak paham bernegara di Indonesia. Jadi apa pengertian politik identitas menurut? Iya, identitas itu sering disematkan untuk kekinian. Secara sosiologis disematkan terhadap agama tertentu. Ya kan begitu. Pisah itu kan sebenarnya. Sah saja. Semua orang punya identitas ya. Itulah uniknya Indonesia. Mampu menciptakan identitas berada dalam situasi sangat harmonis. Kamu kok nyanyi? Kamu di dalam ini masuk rekaman nih. Kiki. Nanti potong. Terus? Ya, salah satu diantaranya diwujudkan dalam bentuk berdirinya Kementerian Agama. Oh, merujuk ke sejarah Itu kan yang- produk politik, Iya betul, produk politik. dijabat oleh politisi. Wahid Hashim ya. Ya, banyak itu. Nah, di dalam Kementerian Agama itu kan ada berbagai macam agama. Identitas itu berkolaborasi di sana secara harmonis. Identitas keagamaan ya. Identitas keagamaan khususnya. Itu satu. Kenapa saya katakan bahwa identitas itu bagian dari politik, sistem politik yang dibangun sejak Indonesia lahir. Jadi memang historis ya. Oh, historis. Kita tidak mau historis. Iya. Tapi kenapa tiba-tiba muncul istilah yang aneh, Bapak, politik identitas? Kayaknya aneh itu ya. Oh, itu karena mereka kalah aja dalam pemilu. Ibarat orang perang, orang pakai senjata yang besar, dia pakai senjata kecil, sehingga dia melarang, jangan pakai senjata itu dong. Kan begitu. Kalah dalam pemilu. Sini samping. Bentar ya. Sini. Atau di sana, Mas, di majelis. Ada dua. Tadi kita potong. Gimana kembalikan tadi? Bentuk yang lain lagi adalah kenapa identitas selalu dibutuhkan dalam proses politik itu. Di dalam Undang-Undang Dasar kita, itu ada ketentuan. Penyelenggara negara, mulai dari kepala negara dan pejabat negara yang lain, pada saat dia menduduki jabatan itu, disumpah di bawah kitab suci. Masing-masing ya. Masing-masing. Identitas masing-masing. Masing identitas masing-masing. Orang Kristen di bawah kitab Injil. orang Islam disumpah di bawah kitabnya Al-Quran. Nah, itu salah satu diantaranya seperti itu. Jadi senjata untuk memukul Anies ya sebenarnya politik identitas. Nah, ya. itu dari hanya orang refleksi dari kekecewaan orang yang kalah saja. refleksi. Iya. Jadi kalau ada orang yang tidak setuju dengan politik identitas, maka berarti dia ingin menghapus itu tadi sumpah jabatan itu tadi di bawah Al-Quran. Tidak hanya sumpah jabatan sebagai presiden, anggota DPR RI, dan pejabat-pejabat negara yang lain, termasuk sumpah di bawah Al-Quran pada saat seseorang itu disumpah memberi kesaksian di depan hakim di pengadilan. Itu adalah politik hukum. Nah, itu ada politiknya. Kalau dia tidak setuju berarti
Oh ini mengancam nih. Justru orang yang tidak setuju terhadap politik identitas itu mengancam identitas bernegara. Berarti dia mau merubah UUD 45. Kedua, ingin menghapuskan prosedur demokrasi itu dalam bentuk sumpah jabatan di bawah Al-Quran. Oh ini berbahaya pandangan ini. Harus kita lawan. Tapi kemarin kita lihat deklarasi Partai Umat, dia ini ya, meneguhkan Partai Umat tuh ruhnya atau karakternya itu politik Islam ya, identitasnya Islam ya. Satu-satunya partai yang betul-betul ini loh melawan narasi politik identitas yang negatif yang dinarasikan lawan-lawan politik Anies. Tapi dia tidak berani mengatakan untuk melawan pihak yang tidak setuju terhadap politik identitas. Seharusnya dia harus berani melawan. Kira-kira gitu ya. Iya. Jadi gimana nasib Anies nih? Nasib Anies bisa menang bisa kalah. Kita bahas kenapa dia kalah. Jadi begini, biasanya politisi sarung calon itu biasanya dia memiliki kekuatan basis primordial. Oke, primordial. Ketika basis primordial itu atau basis utama dia digerogoti atau dibelah, maka potensi kekalahannya sangat besar. Misalnya, kalau kita secara linear melihat Anies itu salah satu basis politik yang dimiliki oleh Anies adalah HMI. Salah satu menengah kota lah ya. Ya, karena basis itu biasanya akan berjuang habis-habisan tanpa transaksi. Ketika ini dibelah, kekuatannya menjadi berkurang. Tapi kayaknya spektrum pendukung Anies kan nggak hanya HMI sekarang ya, meluas sejak ada Nasdem mendeklarasikan dia 3 Oktober kemarin kan. Barisan pendukung militan itu adalah biasa orang-orang yang sangat piawai dalam berpolitik, piawai dalam menggalang massa. Nah, sebenarnya basis itu ketika itu dibelah, ada kemungkinan belah itu. Kalau pihak lawan membuat sebuah perencanaan untuk membelah itu bisa terjadi. Apa cara membelahnya? Caranya membelahnya? Uang lah. Pertama pakai uang. Ditawarin jabatan, kan? Terhadap elit-elit basisnya pendukung Anies. Kemungkinan ada ya? Wah, kemungkinan itu bisa terjadi. Karena politik ini kan yang penting itu dapat jabatan dan uang. Gitu, itu langkah politik Indonesia saat ini. Jadi kemungkinan ada ya? Kemungkinan ada. Itu titik lemah. Kekuatan sekarang di situ lemah. Soalnya oligarki kan main ya. Yang uangnya nggak berseri kan tetap main kan. Ada yang bilang begini kan, ini agak primordial. Apa? Kalau ada orang HMI yang muncul, hanya satu yang bisa menandingi. Kekuatan militer atau dibelah. Sombong amat ya. Begitu. Oke, jadi kemungkinan ada kalah kalau dibelah ya ke pendukung-pendukung militan itu ya dengan uang ya dan jabatannya. Iya, bisa. Tapi kemungkinan itu seberapa banyak? Kecil, besar? Sejauh tergantung apa yang ditawarkan. Kalau orang ditawari Menko, kenapa tidak? Kan coba bayangkan aja, calon presiden itu rata-rata konon katanya dana saja yang dalam situasi normal paling tidak dia harus menggelontorkan 6 triliun. 6 triliun ya. Tetapi kalau dia ingin memastikan bahwa dengan 10 triliun dia pasti jadi, tambahlah dia duit 4 triliun. Luar biasa. Sekarang ini kan urusan duit aja jadi calon presiden. Gitu ya? Iya. Urusan duit ya? Duit. Saya pun kalau dikasih duit ya mau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon presiden semua ya. Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Telah ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku. Karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas ingkarmu.